Juga hadirin jemaah sama-sama menguatkan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai untuk pembahasan dari Bahjatul Wasail. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Al-hadis rawahul hakim. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk hidup dan melaksanakan ibadah, yaitu thalabil ilmi. Mudah-mudahan niat kumpul kita di tempat yang mulia ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Telah dijelaskan dalam hadis, ketika kita berusaha mencari ilmu adalah salah satu alat untuk memperbaiki diri, sehingga dijelaskan dalam hadis tersebut, man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itulah orang yang mendapat untung. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang merugi. Sekarang menjelaskannya kok sama merugi? Ruginya di mana kira-kira? Kira-kira di mana ruginya? Kok masih sama kok rugi? Ya ruginya karena kita membuang umur. Umurnya lebih tua tapi kebaikannya sama. Gitu. Hari sekarang lebih tua daripada hari kemarin, tapi kebaikannya sama dengan hari kemarin. Makanya disebut rugi. Terus wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang dilaknat atau ya, termasuk orang yang durhaka. Durhaka dari mana? Nah, iya, diberi umur panjang bukannya buat mencari ilmu, bukannya untuk ngaji, untuk memperbaiki ibadah, tapi yang terjadi sebaliknya, untuk kejahatan atau kejelekan. Jadi
Oleh karenanya kalau kita berukur dari hadis ini mesti harus beruntung. Setiap hari mesti harus lebih baik. Itu dalam mukaddimahnya seperti itu. Jadi kita hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kita awali dengan hadis. Sesungguhnya inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik suara, sebaik-baik tulisan, dan seterusnya. Inna asdaqul hadis kitabullah, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Quran. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyanu bi Adabi Himalatil Quran, khusus untuk madhab Syafi'i, mengatakan bahwa qiraatul Quran afdalu dzikri. Membaca Quran adalah utama-utamanya zikir. Enggak usah kita yang jelas-jelas saja lah. Yang jelas kalau zikir, karena zikir adalah kalamullah, karena Quran adalah kalamullah, untuk zikir enggak ada yang salah. Jadi, tidak ada yang salah. Makanya kita mesti zikir dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran untuk didawamkan. Jadi untuk didawamkan kita upayakan membaca Al-Quran, karena Iqra'ul Quran syafi'un wal musyaffa'. Kita membaca Quran itu, bacaan Quran adalah memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membaca, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya mari kita sama-sama dawamkan, walaupun satu ayat setiap hari, jangan telat baca Al-Quran. Ini pentingnya membaca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, tinggal Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Adzim. Besok lagi Alhamdulillahirabbil alamin, Sadaqallahul Adzim. Asal terus, nanti lama-lama juga habis gitu. Iya, sampai 6.666 ayat gitu. Ya, iya. Yang penting ikhlasnya katanya. Ya, katanya yang penting ikhlasnya, walaupun sedikit, asal kita dawam, ya insyaallah manfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pembahasan ini akan mengacu kepada pembahasan ilmu usuluddin atau fondasi agama. Belajar ilmu usuluddin adalah merupakan kewajiban bagi setiap insan muslim yang termasuk kategori pokok atau awal yang harus kita pelajari. Nanti kita akan korek lagi Pak, dari mulai rukun Islam gitu. Kita korek lagi. Kebetulan nanti saya baca sarah-sarahnya supaya nanti kita bisa saling untuk berdiskusi. Kira-kira ya kita belajar rukun Islam ada 5 apal, tapi nanti kalau
ada dibacakan sarahnya, insya Allah lebih mantap. Ya, lebih mantap. Jadi saya akan bacakan sarahnya. Jadi maksudnya apa? Ya, usuluddin itu kan ada untuk kita menjernihkan hati kita. Hati kita kan manusia biasa yang banyak dosa. Kalau sudah tahu usuluddin, insya Allah ke sana kita akan rajin untuk mengesahkan Allah, menjernihkan hati. Dalam kategori dalam Al-Quran dijelaskan qad aflaha man tazakka, sungguh merupakan kebahagiaan bagi orang yang senantiasa membersihkan hati, membersihkan diri. Ini tazakka fi'il mudhari yang berfaedah li ifadatil istimrar. Jadi fi'il mudhari yang berfaedah li ifadatil istimrar. Artinya tazakka itu bukan satu kali membersihkan. Ketika kita membersihkan hati, senantiasa membersihkan diri terus menerus, Pak. Hati kita nggak boleh kotor. Kayak kaca, sudah dibersihkan, kena debu lagi, lap lagi, kena debu lagi, lap lagi, kotor lagi, lap lagi. Itulah hati. Jadi, makanya di sini pakainya tazakka. Jadi pakai fi'il mudhari yang berfaedah li ifadatil istimrar, terus menerus. Jadi kita istighfar terus menerus. Karena kita banyak dosa, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Yang penting jangan sampai melaksanakan dosa besar. Ini Pak yang jadi yang mengajarkan. Kenapa? Sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Pak, diberikan keutamaan oleh Allah. Hadiah besar. Kayak apa? Pertama, hadiah Fatihah. Surat Fatihah itu tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Lihat, untuk surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Pak, tolong diamati ya. Diamati ini. Fatihah ini wahyu Allah yang dihadiahkan untuk umat Rasul. Wahyunya wahyu Allah. Makanya ketika lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau wahyu Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu, kepada Engkau Muhammad aku menyembah, dan kepada Engkau Muhammad aku minta pertolongan. Kebalik. Ini gimana nih? Ini para mufassir, seluruh mufassir sepakat bahwa setiap awal surat Fatihah itu harus ditakdirkan lafaz qulu. Setiap surat Fatihah harus ditakdirkan lafaz qulu. Maksudnya apa? Berucaplah engkau hambaku. Lihadal surah, lihadal ayat, kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kayak orang tua ngajarin sama anaknya. Tolong ya nak, kalau kamu sama kakek nanti ngomongnya yang baik. Kakek, saya minta uang untuk bayar sekolah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diajarin oleh Allah untuk menyampaikan umatnya kepada
untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada kita dengan menghadiahkan surat Fatihah. Jadi qulu berkatalah hambamu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulu alhamdulillahirabbil alamin. Berkatalah hamba-hambaku segala puji bagi Allah. Nah, jadi nyuruh hamba itu untuk mengucapkan ayat-ayat surat Fatihah. Kalau nggak ada qulunya jadi iskal, Pak. Jadi janggal. Kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bersabda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku minta pertolongan. Ini Allah nyembah kepada siapa? Nah, ini iskal makanya. Makanya di sini ahli tafsir sepakat setiap ayat surat Fatihah harus ditakdirkan lafaz qulu. Berucaplah engkau wahai hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan khusus kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Punten ini ada maf'ul mendahului fiilnya. Masih ingat enggak ya Pak Ustadz Ndim? Alfiyahnya ingat masih enggak? Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ki santri nih, masih ingat enggak? Jadi ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Ibnu Aqil dijelaskan al aslu fil fa'il ayat tasila wal aslu fil maf'ul ayyang fasila. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yaji'ul maf'ul qabla al-fi'li. Terkadang ada maf'ul yang mendahului fi'ilnya. Ini jadi santri Pak. Kalau santri mana begitu Pak. Kalau artinya apa? Sewajarnya Pak, yang namanya fa'il itu menyambung dengan fi'ilnya. Terus habis fa'il terus maf'ul. Wal aslu fil maf'ul ayyang fasila, maf'ul dengan fi'il ada renggang. Tapi ini kok maf'ul dengan maf'ul mendahului fi'il. Dan di sini Pak letaknya kajian agamanya, kajian maknanya. Kajian maknanya di sini. Ada maf'ul mendahului fi'ilnya. Aslinya gini Pak Alek, aslinya na'budu iyyaka, aslinya begitu. Na'budu iyyaka, na'budu nyembah kawula iyyaka ing iya Allah. Gitu, aslinya begitu Pak, aslinya. Tapi ini bahasa sastranya di Quran itu tinggi Pak, dibalik. Iyyaka na'budu, khusus ing iya Allah, na'budu nyembah kawula. Timbul makna khusus, ini faedahnya Pak. Faedah dari akibat dibaliknya maf'ul didahulukan dan fi'il diakhirkan, maka punya arti iyyaka na'budu khusus litahsis. Kalau nggak salah begitu ya Ustaz Anding ya. Jadi faedahnya litahsis Pak Koko. Khusus ing iya Allah. Ya. Ada khususnya Pak. Kalau bukan santri nggak ngerti ya. Ada khususnya ini. Biasanya nggak ada, kalau diterjemah nggak ada. Iyyaka na'budu khusus ing iya Allah, na'budu nyembah kawula. Bukan selain Allah Pak, saya bukan, khusus. Wa iyyaka nasta'in, dan khusus ing iya Allah saya minta pertolongan. Baru kalau jadi kita udah khusus kalau sholat, nggak boleh tengok. Jadi ada arti khusus Pak di situ. Itu ketika didahulukan maf'ul mengakhirkan fi'il. Gitu. Jadi waqad yaji'ul maf'ul qoblal fi'li. Itu dalam alfiyah seperti itu. Di santri mah mesti bisa. Ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu Fatihah satu dihadiahkan untuk kita
kita diberikan hadiah Fatihah. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan untuk Fatihah. Dan yang kedua, umat Muhammad diberi kehebatan, diberi hadiah yang sangat istimewa, yaitu akhir surah Al-Baqarah. Kan Nabi Muhammad senang, Pak. Nabi kita senang sekali, Pak. Dikasih hadiah akhir surat Al-Baqarah. Yang bunyinya begini, Pak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, itu kan. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa apabila saya melakukan kealpaan atau kesalahan. Dalam tafsir dijawab, Allah menjawab na'am, ya. Jadi umat Muhammad itu artinya gini, janganlah Engkau menyiksa, janganlah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa aku, janganlah Engkau menyiksa. Padahal kita tahu bahwa manusia itu syarat dengan siksaan, syarat dengan kesalahan. Tapi kita doanya, jangan Engkau menyiksa apabila saya ada kelalaian dan ada kesalahan. Nah, kita berarti udah bebas dosa maksudnya. Wah, Islam itu gampang. Kita kalau tahu artinya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah. Itu jawabnya dalam tafsir na'am. Allah jawabnya iya. Nabi Muhammad senang sekali. Umatnya yang melakukan kesalahan udah diampuni sebelum istighfar. Wah, luar biasa. Udah diampuni Pak Asep sebelum istighfar. Ini karena jaminan umat Muhammad. Gitu Pak RW. Jaminan umat Muhammad seperti itu. Udah diampuni sebelum istighfar. Asal kita tidak termasuk golongannya orang yang mendosa, yang melakukan dosa-dosa besar. Zina, membunuh orang, minum keras, itu aja, jangan. Masalah dosa-dosa kecil, insya Allah selesai dengan wudu, dengan sholat. Itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, perlu diketahui Pak, bahwa ketika hari setelah kiamat itu ada hisab. Hisab itu artinya apa? Litahbih, untuk membuka aib, untuk menjelekan, membuka aib orang lain, membuka aib hamba. Allah mengadakan hisab itu untuk membuka. Ya kan Pak, kita kan makhluk yang banyak dosa. Ketika dihisab pasti banyak dosa. Aib kita terbuka. Tapi ada tapinya Pak. Ketika umat Muhammad senang menjelek-jelekan diri, dianggap udahlah umat Muhammad nggak usah dihisab lagi. Seperti apa? Rabbana dzalamna anfusana. Hei itu Pak ya. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Menjelek-jelekan diri Pak di hadapan Allah. Allah nggak akan hisab lagi Pak. Gitu. Banyak-banyak ya Rabbana ighfir lana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Itu memperingan hisab kita. Itu mah. Karena hisab adalah untuk membuka kejelekan aib seorang hamba dengan hambaku yang senang menjelek-jelekan diri di hadapanku. Aku nggak perlu hisab. Enak. Jadi umat Muhammad la ilaha illallah. Nggak usah susah-susah. Islam nggak susah-susah Pak. Dan ada satu kisah. Seorang soleh sedang sujud melakukan sholat, lalu kepalanya diinjak sama si fasik. Orang yang fasik diinjak kepalanya. Apa jawabnya? Jawabnya, fa wallah
la yaghfirukallah. Demi Allah kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Orang yang sujud teriak demi Allah kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Gara-gara demi Allah kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa yang diampuni justru orang yang nginjek orang yang sujud. Kok bisa? Yang lagi nginjek orang sujud kok diampuni dosanya? Yang sujud malah sebaliknya. Karena Allah nggak mau, Allah namanya disatut demi Allah nggak akan mengampuni. Allah itu bukan orang yang bukan zat yang kejam. Karena Allah nggak mau, Allah itu ya maha pengampun dan maha menyiksa. Tapi ketika disebut Allah itu tidak akan mengampuni, mencatut nama Allah nggak terima. Jangan sampai Pak. Demi Allah nggak akan mengampuni. Allah itu bersifat Rahman, Rahim, Ghafurun, Rahim. Kita jangan sampai kita mengadili orang-orang yang dolim dengan mencatut nama Allah, mengadili ya. Kamu nggak akan selamat, kamu nggak akan sukses, kamu nggak akan, jangan. Itu nggak boleh, itu hak Allah. Islam, Allah itu maha mengampuni, maha mengadili. Nih, ini dilihat dari sisi ketauhidan ke sana. Yang perlu ketahui. Kita belum baca kitab ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana wa bi ulumina fid dharain amin. Ini kalau kita akan cerita tentang ibadah Pak, mohon maaf. Ini Rasul pernah mengkhawatirkan hal yang dilakukan oleh umatnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah begini Pak. In akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah. Ya. Al-isyraku billah. Wa inna ma'ani walastu wa inna ma'ani walastu aqul ya'buduna syamsan wala qamarun wala wasanan walakinnal a'mal li ghairillah wa syahwatul khafiyah. Ada begini Pak. Ada satu kekhawatiran, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasul terjadi pada umatnya, yaitu umatnya berbuat syirik. Tapi Pak, syirik di sini wa inna ma'ani walastu aqul, tapi bukan berarti kata Rasul yang dinamakan syirik, yang dimaksud syirik itu saya mengatakan untuk ya'buduna samsan karena dia menyembah matahari, bukan itu yang dikhawatirkan. Karena Pak, umatku udah cerdas. Kalau masalah Tuhan udah tahu pasti. Masalah Allah udah nggak bakalan keliru kalau memang mau mengkaji tentang Islam. Wala qamaron, dan bukan mereka syirik karena menyembah bulan. Wala wasanan, dan bukan mereka syirik karena menyembah berhala, bukan. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah walakinal a'mal li ghairillah, dia beramal tapi untuk tujuan selain Allah. Ini Pak, ini yang dikhawatirkan. Kira-kira terjadi enggak kita beramal li ghairillah untuk selain Allah? Ini udah marak Pak, udah umum. Kita ada memang sedekah, ya pengen dipuji, ria ya Pak ya, termasuk syirik. Ini syirik Pak, ria termasuk syirik. Kita pengen dipuji oleh orang lain. Kita sholat
supaya dikatakan soleh. Ya. Kita sholat atau kita zakat, menolong orang supaya dikatakan dermawan. Jadi perbuatannya ibadah Pak, tapi niatnya lighairillah, selain bertujuan kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Ini termasuk perilaku syirik juga pahala, tapi syirkul asghar, syirik kecil. Dan yang paling mengenaskan adalah yang kedua, wasyahwatul khafiyah. Dalam hal ibadah biasanya setan atau nafsu itu nimbrung, Pak. Dalam hal ibadah biasanya nafsu itu nimbrung. Kita niatnya sudah karena Allah, tapi tempo-tempo ya, kira-kira kita sholat sama mertua supaya dikatain khusyuk. Itu nafsu, nimbrung. Itu suka nimbrung, Pak. Sedekah dari rumah niatnya pengen ikhlas, karena banyak orang ternyata ditujukan, maaf saya mau ini, maaf pada kayak mana suaranya dengan suara keras, pada kayak mana nih, saya mau jariah ke masjid nih, lumayan ada rezeki lah ini gitu ya. Tadinya emang nggak mau ngomong gitu ya, tapi banyak orang ngomong, nafsu Pak, itu suka nimbrung, Pak. Ini yang disebut dengan wasyahwatul khafiyah, nimbrung. Yang namanya nafsu itu suka nimbrung dalam beribadah. Tadinya mah udah mau niat baik-baik, udah karena Allah, nimbrung. Itu Pak. Kalau enggak riya, ya itu nafsunya ini nimbrung. Nah, ini biasanya ada aja seperti itu. Wasyahwatul khafiyah tersembunyi. Nah, saya ingin sholat yang khusyuk. Yang khusyuk gitu. Terus dengan bacaan dikeraskan namanya. Pokoknya kadang-kadang seperti ini. Ini yang susah. Jadi ada aja. Karena dalam Al-Qur'an juga jelas, Pak. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak mengambil, tidak memakai ilahahu hawa, Tuhanmu adalah hawamu, hawa nafsumu. Banyak kan, Pak, Tuhanmu adalah hawa nafsumu. Maaf ini, Tuhanmu adalah hawa nafsumu. Hawa nafsu itu menjelma jadi Tuhan. Ya gara-gara gitu nimbrung dalam ibadah. Nafsu banyak sekali, Pak, banyaklah. Kalau kita analogikan kepada amalan harian yang kita niatnya lurus, tapi karena ada sesuatu artinya ngalih gitu. Ini hawa, Pak. Maaf, nanti kita mau sedekah 10.000, berbanyak banyak orang yang 100.000 yang keluarin. Nimbrung, Pak. Oh, ini suka nimbrung nih. Tadinya niatnya 10.000, banyak orang yang keluarin 100.000. Ini hawahu, Pak. Ini Tuhan Anda yang kita belum, yang susah dibuang. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dia mengkategorikan bahwa nafsu adalah Tuhan. Ini hati-hati, Pak. Ini untuk tataran ibadah. Makanya mohon maaf kalau ngaji benar-benar bismillah kita murnikan niat ngaji. Jangan lihat siapa-siapa, karena Allah aja udah cukup. Allah, kalau udah cukup Allah, yang lain udah nggak usah ditimbul. Terus jangan. Nah, nanti awas setelah kita udah niat karena Allah, hawahu, kita tahan hawanya, Pak, yang kira-kira kita ingin hawa kita yang ingin bergejolak untuk kita jadi riya, untuk kita jadi dipuji orang, untuk kita jadi dihormati, minta dihormati ya, dan seterusnya. Gitu. Ya, iya. Jadi itu Masya Allah. Nah, ini untuk tataran begini kira-kira ya, nanti kita akan coba sama-sama, Pak, untuk mendiskusikan ini, apakah pantas nggak kita selaku orang ibadah, selaku hamba yang beribadah,
dan ibadahnya kita termasuk ikhlas diterima atau tidaknya. Wallahu a'lam. Nah, ini nanti barangkali saya nanti minta tolong sama para asarid yang ada untuk menjawab ini itu barangkali sebagai ini. Karena kita belum membaca balad, kita baca baladnya dulu Pak supaya jangan ngelantur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na wa bi'ulumina fid dunya amin. Kemarin sudah sampai pada baru muqaddimah itu hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi wa mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah hukumnya fardu ain ala kulli muslimin. Kalau muslimin berarti laki-laki. Kalau udah laki-laki disebut, perempuan ke bawah Pak. Jangan enggak muslimatin enggak ada. Nah, ini dalam kalau ada hadis yang muslimin berarti perempuan ke bawah. Ya karena perempuan katut. Kalau muslimatin laki-laki enggak ke bawah Pak. Karena pemimpin sejatinya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamun. Kalau bilang Pak RW jelek berarti Ibu RW termasuk jelek. Itu Pak. Ibunya ke bawah. Jadi biasanya laki-laki membawa istri. Tapi istri biasanya bukan biasanya memang nalurinya tidak membawa suami. Ini talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju untuk talabul ilmi, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Fa ba'du farihi masailun muhtaratun min ba'dil kutubil imamil hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha. Ini ditegaskan bahwa setelah kita membuka dengan bacaan bismillah, alhamdulillah serta sholawat, maka kita akan sama-sama membahas tentang ringkasan penting dari sebagian kitab-kitab Imam Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam? Yaitu Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ghaliban man arafa, yang pada umumnya manusia sudah mengetahui, wa amila biha, dan telah melaksanakannya. Wa narju, kata musonif, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Mudah-mudahan orang yang mau menjalankan isi daripada kitab ini menjadikan orang-orang yang ahli ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Billahi taufik. Nah, sini Al-Ghazali Pak, Al-Ghazali itu adalah salah satu seorang sufi yang menurut kisahnya beliau dulu waktu ngarang kitab Pak, itu khusyuk sekali, sampai istrinya itu ingin digauli dengan menggoda, membuka auratnya di depan beliau, ingin digauli sampai keringetnya coba dicolek buat membuka kitab Pak. Makanya Al-Kisah Al-Imam Ghazali itu ada yang mengatakan tidak punya anak. Tapi dalam sejarah yang lain Imam Ghazali punya anak. Imam Ghazali ini Pak, nama aslinya Imam Ghazali di sini adalah Abi Hamid Muhammad bin Ahmad. Abu Hamid Muhammad bin Ahmad. Muhammad tiga kali Pak. Abu Hamid Muhammad bin
bin Muhammad bin Ahmad, itu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nama apa? Al-Ghazali kalau tidak pakai tasdid itu kunyah atau bersandar kepada nama kampungnya, Pak. Karena beliau lahirnya di kampung Al-Ghazali. Lahirnya di sana, Pak. Lahirnya di kampung Al-Ghazali, sebuah desa yang berkabupaten di Tus. Berkabupaten di Tus, Provinsi Khurasan, wilayah Persia, Iran. Itu Al-Ghazali lahirnya situ, Pak. Beliau lahir pada tahun 450 dan wafat Hijriah apa ya? 450 Hijriah, bertepatan tahun 1058. Ya. Lalu beliau wafat pada tahun 505, Pak. Berapa umurnya, Pak? Kok? Lahir beliau umur 450 Hijriah. Ya. Wafatnya tahun 505 Hijriah. 55 ya, Pak ya. 55 tahun, umurnya pendek, Pak. Ya, Imam Ghazali umurnya pendek, cuma 55 tahun. Panjangan pada KM umurnya sampai 60 tahun. Kita wah lebih. Wah, Imam Ghazali cuma 55 tahun. Ya. Dalam kisahnya beliau itu mengkaji ilmu di kampungnya 20 tahun, lalu pindah ke Haramain, beliau jadi dosen, lalu beliau mengarang kitab yang beliau karang, Pak, dari umur 25 tahun sampai 55 tahun, itu jumlahnya 70 kitab kurang lebih, Pak. Masya Allah. Banyak kitabnya ya, Pak. Jadi banyak banget. Ada kitab filsafat, tahafud, falasafah. Ada Usuluddin, qawaidul aqaid. Ada Al-Basit, ada Al-Wasit, ada Ihya Ulumuddin. Yang terkenal itu Ihya Ulumuddin, Pak. Juga Minhajul Abidin, juga karangan Imam Ghazali. Nah, Ihya Ulumuddin aja isinya sudah full, Pak. Ihya Ulumuddin itu ada dibagi dengan 4 pembahasan, Pak. Pembahasan pertama Ihya Ulumuddin adalah menerangkan ibadah. Ya dari mulai zakat, puasa, terus Pak, ibadah fikih ya. Terus bagian kedua Ihya Ulumuddin menjelaskan akhlak atau akhlak sosial kemasyarakatan. Yang bagian ketiga Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang penyakit hati dan obatnya. Udah lengkap, Pak. Iya aja. Dan yang pembahasan yang keempat Ihya Ulumuddin adalah membahas tentang suluk, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah. Waduh, keren lagi tasawuf ini tulisannya. Nah, Ihya Ulumuddin ini sepatu kitab udah, makanya Masya Allah kalau daftarin begitu. Ya orang-orang sekarang kita kalau mengacu pada ini, Pak, kita belum sekuku hitam ya, Pak ya. Belum apa-apanya. Wajar kalau beliau itu ahli surga langsung terbang dari kisah juga wajar. Hidupnya khusus untuk agama. Kita masih belum apa-apanya. Umurnya cuma 55 tahun. Karangan kitabnya sampai 70. Nah, ini Imam Ghazali yang luar biasa, Pak. Ya, sedikit lagi, Pak, supaya jangan ngantuk ini. Terus. Nah, pertama nih, Pak, baru pembahasan pertama. Wabillahi taufik. Arkanul Islami khamsatun, ini Pak, ini khamsatun ini mulai pertama ya, Pak. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Faqala arkanul Islami, adapun rukun Islam itu ada 5, Pak. Al-Islam al-asasu syariah, yaitu dasar-dasar daripada syariat. Dasar-dasar daripada syariat itu ada 5. Wa qala Syekh Muhyiddin qawaidul Islam khamsatun. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Muhyiddin bahwa
Kaidah Islam ada 5. Yang pertama yang harus dipegang oleh kita apa? Ma'rifatul ma'bud. Yaitu mengetahui Allah yang disembah, zat yang disembah. Yang pertama itu, Pak. Kita artinya mengetahui Allah. Mengetahui Allah itu kewajiban kita. Ini makanya Masya Allah ini nanti kita dikritilin satu-satu, Pak. Ini ya, percuma lah Pak kita kalau ibadah khusyuk tapi nggak tahu Allah. Nggak tahu Allah. Ya orang hanya percaya aja. Jadi untuk meyakinkan kepada diri sendiri aja nggak bisa. Kalau Allah yang penting adalah ya ada, cuma ada aja lah. Itu tidak seperti tidak harus seperti itu. Kita kalau kita akan menyembah Allah, kita mesti ma'rifatul ma'bud. Kita mengetahui atau mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Nah gitu. Maaf Pak, saya sedikit mengatakan kalau kita kadang-kadang tadi ini hawa kita apa? Hawa kita nih yang ingin dituhankan. Padahal ngaku atau tidak. Kita kan setiap hari ganti malam, ganti siang. Malam berganti siang, siang berganti malam. Kira-kira yang terkandung dalam pergantian siang malam itu apa ya, Pak ya? Kira-kira apa? Yang ada dalam ini, dalam maksud itu. Pergantian siang dan malam itu kira-kira yang terkandung dalam kejadian itu apa kira-kira ya, Pak? Ya, kira-kira apa ya Pak Agus ya? Pergantian kan yang terjadi apa? Hitungan ya Pak ya? Yang terjadi hitungan. Oh iya, hitungan. Yang terjadi hitungan pergantian siang dan malam Allah ciptakan yang terjadi hitungan. Iya. Kok hitungan Pak Ustaz? Iya. Kita bisa menghitung umur kita 50 tahun karena harinya berganti. Tapi kalau harinya nggak berganti, kita menghitung apa? Siang terus, malam terus, mau menghitung apa? Ya Pak ya, nggak ada hitungan. Adanya hitungan jelas karena adanya Allah. Makanya kita tidak heran kalau nanti di akhirat 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Enggak usah heran yang Allah yang punya matahari. Allah yang punya rembulan, Allah yang punya bumi. Kalau Allah yang menghitung, itu hitungan punya Allah. Artinya apa? Allah wajib ada dan Allah wajib berkuasa. Allah wajib esa, tidak ada yang mengganggu. Nah itu Pak. Ini satu dah. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, itu satu. Wa min ayatihi manamukum billail, tidurnya kita dalam malam, siangnya kita dalam bekerja. Itu semua merupakan lingkup kekuasaan Allah, lingkup aturan Allah yang belum pernah kita pikirkan. Kalau oh iya ya, adanya siangnya Allah, malamnya Allah. Allah yang mengasih sinar, Allah yang mengasih. Kita kan kalau doa tahajud kan bilang begitu, Pak. Kalau doa tahajud kan bilang begitu. Ya. Kita jadi apa? Doa tahajud bagaimana, Pak? Pak Degem, ingat nggak doa tahajud? Doa tahajud bagaimana ya? Pak Hasan ingat? Doa tahajud bagaimana? Doa waktu tahajud. Kira-kira yang ingat siapa nih? Pak Alek ingat nggak? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa aman fihinna. Walakal hamdu anal haq. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus, ya Allah engkau lah yang menguatkan, yang menjaga langit dan bumi. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi, dan engkau ya Allah yang memberikan cahaya di bumi. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, yang memberikan cahaya di bumi dan di langit. Maaf Pak, kita kebagian cahayanya karena kita bisa lihat. Karena kita bisa melihat. Kalau saya nanya sama Bapak nih, Bapak ngelihat
yang lihat itu matanya apa rohnya Pak? Kira-kira nih, ini kan nih. Kita kadang-kadang kayak tebakan. Kira-kira Pak Alex coba tebakan coba. Kita kalau melihat sesuatu yang bisa melihat mata kita, matanya ya, apa roh kita? Nah, ini Pak. Apanya kira-kira? Kira-kira apa? Kalau kita mata kita yang lihat. Iya. Ya, Bu iya. Enggak maksudnya gini. Ini pakai ilmu hakikat ya Pak ya. Kalau kita melihat hakikat melihat itu, yang melihat itu mata kita apa roh kita? Tidak dua-duanya. Mata kita matanya sehat, tapi Allah nggak ngasih roh, lihat nggak? Iya enggak. Roh bisa melihat karena roh adalah ar-ruhu min amri rabbi, roh adalah urusan Allah. Kita bisa melihat karena yang melihat, yang memperlihatkan adalah Allah. Makanya anta nurus samawati wal ard. Allah yang menjadikan nur di langit dan di bumi. Wong orang buta aja bisa melihat. Kalau bilang matanya yang lihat, ya orang buta bisa melihat kok Pak. Terus Bapak kalau orang buta dengan naluri, ya akhirnya dia aja dengan naluri. Kalau jalan dibelokin, disasarin nggak mau orang buta nggak mau Pak. Kalau itu mau buat ke masjid ini mah, nah, orang buta Pak. Saya bisa nyanyi ban butanya Pak ya. Hafal nyanyi juga. Orang buta nalurnya kuat, ini kan ngeliat juga. Ini yang kelihatan kan Allah. Mamanya, ya, nah, di situ adalah salah satu ya, kayak kita ngomong, kita makan gula, yang manis gulanya apa lidahnya? Bingung ya Pak. Kalau dalam ilmu mata, yang manis gulanya apa lidahnya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Kalau bilang gulanya yang manis, coba gula taruh di tangan, manis enggak? Enggak. Iya. Bisa manis enggak? Kagak. Kalau lidahnya, coba lidahnya diganti sama uyah. Manis gitu. Gegel lah Pak. Iya. Ya, yang bikin manis lidahnya apa gulanya? Yang bikin manis Allah, Pak. Itu ada Allah di situ. Kalau Allah menghendaki taruh di tangan manis ya manis. Allah menghendaki manisnya ada lidah ya di lidah itu. Paham ya Pak ya? Kita kudu tahu Allah dulu di situ Pak. Kita kan di mana-mana ada Allah. Sebetulnya kita kalau bisa mengkorasi diri Pak. Oh iya ya Pak. Iya. Bagaimana kita bisa merasakan manis? Ya, kalau Allah udah mengambil roh, ya udah. Roh punya Allah. Isinya apa sih yang menjadi penghalang hati kita? Ini dosa kita, Pak. Dosa kita. Kita suka tidak mau berpikir ke sana. Bagaimanapun kalau Islam itu dipikirkan dengan seksama, pasti Allah akan muncul. Pasti Allah, Pak. Iya. Iya. Allah yang muncul Allah. Oh iya. Ternyata kesana. Oh iya. Ya makanya wajib kita doa. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardina. Walakal hamdu anal haq walikal haq wa qauluka haq. Ya Allah, bahwa sesungguhnya Engkau adalah hak. Wal jannatu haq, surga hak, wa naru haq. Neraka hak gitu. Nah itu baru Allahumma fili ma qaddamtu wa seterusnya itu doanya itu nanti kita hafalkan. Alhamdulillah. Aku mau anta anak bihim ini antar muqaddimul akhiru la ilaha illa anta selesai. Kalau la ilaha illa anta selesai, ini adalah salah satu bahwa ketika kita akan melakukan ibadah harus yakin benar-benar kepada Allah, mengetahui mengenal Allah dengan secara sesama itu. Jadi Bapak kalau lagi sholat pengen khusyuk Pak, punten kalau pengen khusyuk udah Bapak berpikir harus positive thinking. Kenapa sholatnya nggak khusyuk Pak? Kita kadang-kadang berpikir sholat pengennya buru-buru, seakan-akan ada kerjaan yang belum selesai. Ini hawa Pak, ini hawa Pak. Jangan dikata ini hawa, ini Tuhan kurang ajar, itu hawa. Ngajak buru-buru baik, mau apa sih? Kita mau nyuri duit supaya hasilnya banyak.
hasil duitnya kan Allah udah menentukan. Banyak sedikitnya udah ditentukan oleh Allah. Tenang, lagi ibadah, kita lagi menghadap Allah. Yang kita pakai badan Allah. Kita bisa berak ruhnya ruh Allah. Kita berdiri di bumi Allah. Menang jeblos ini bumi bisa goncang-ganjing. Kenapa sih kita ibadah kepada Allah buru-buru baik? Nah ini. Nah, coba Pak. Kalau Bapak sudah meyakini bahwa ini Allah kok, punya Allah. Kenapa kita mau kemana? Kita mau ke Allah udah. Insya Allah kita sholatnya khusyuk. Semakin kita banyak berpikir, semakin banyak muhasabah, kita akan melihat Allah. Yakin bahwa Allah adalah zat yang harus kita wajib sembah. Kayak gitu Pak Pokok. Ini tauhid Pak Pokok. Masya Allah. Susah kalau ini kadang-kadang timbul masalah-masalah yang kemana-mana itu jadinya. Nah, ini tadi kata Imam Muhyiddin bahwa kaidah Islam ada 5. Yang pertama adalah mengenal zat yang disembah, yaitu Allah. Cara yang begitu Pak, cara yang kita banyak-banyak berpikirlah. Yang kedua, wal qanaatu bil jud, dan puas dengan apa yang ada Pak. Artinya mensyukuri yang sudah Allah berikan Pak. Mensyukuri yang sudah Allah berikan. Kita kadang-kadang kurang bersyukur, makanya ibadahnya malas Pak. Enggak sadar kalau sudah napas sudah diambil nggak bisa ibadah lagi. Kita masih hidup suruh mau ibadah susah. Udah mati bilangnya sebentar lagi ya Allah, sebentar lagi mau sholat. Iyalah, tahu nih. Yes. Kau nih. Oh Allah, jadi udah sehat nggak mau sholat, asal-asalan ini udah cengap-cengap. Ya Allah, ntar matinya ntar saya mau ibadah. Alah, tinggalan. Ayo ya, ini kadang-kadang kita nggak terima yang ada. Umur kita manfaatkan. Kita hanya mengukir sejarah Pak, hanya mengukir sejarah, maaf. Kalau yang kita perbuat hari ini, besok tinggal ceritanya Pak. Ya, namanya Pak Agus Mutakin hari ini nolong orang ketabrak mobil sampai gepeng, ditolong bawa ke rumah sakit. Ini besoknya lagi ingat, saya punya sejarah. Jadi sejarah Pak, yang lewat jadi sejarah. Makanya ukilah sejarah ini dengan kebaikan. Oh, gitu. Maka tadi bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena yang sedang kita ukir dalam perjalanan hidup adalah sejarah kita. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa. Ini hanya kita artinya apa? Untuk menerima apa yang Allah ada, bahwa itu adalah kudrat kita. Terima yang ada. Untung masih ada nyawa, masih bisa ibadah. Masih bisa ibadah. Kadang sakit sedikit aja nggak mau ibadah. Kita mah harus berikrar, selagi nyawa masih di kandung badanku akan aku gunakan untuk sujud kepada Allah. Akan aku gunakan untuk menyembah Allah. Gitu aja Pak, ikrar. Jangan sakit sedikit sange nggak ibadah. Masya Allah. Ini barangkali ini. Jam berapa nih ya? 9 tuh menit. Jam 9. Biasanya sampai jam berapa Pak KDKM? Kasih waktu sejaman. Iya, mana ya? Nanti kita diskusi ya Pak Sambung ya. Nanti kita selesaikan sedikit nih. Ini mendapat Syekh Muhyiddin dalam kaidah Islam. Yang pertama adalah tadi mengenal Allah, tadi saling mengenal Allah ya Pak ya. Banyak berpikir, tafakkaru fil khalqi ya Pak ya. Jangan takut berkholik, ya. Enggak usah memikirkan zat Allah, memikirkan apa yang Allah telah ciptakan kepada kita. Nah, ini. Terus wal qanaatu bil jud wal wuqufu alal hudud. Nah ini. Dan kukuh dengan semua hukum Allah. Jadi kita tetap kokoh atau kukuh, berpegang erat dengan hukum-hukum Allah. Ini fondasi Islam. Berpegang erat dengan hukum-hukum Allah. Makanya raditu billahi robba, saya ridho bahwa Allah adalah Tuhan. Wa bil islami
dina, dan Islam adalah agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Nabi dan rasulku. Jangan stop terus. Wa bil Qur'ani imama wal hukma. Dan Quran adalah imamku, petunjukku, hukumku gitu Pak. Kalau enggak salah. Kudu terusin wal Qur'anu imama wal hukma. Imamku. Jadi apa yang kita perbuat adalah melakukan petunjuk Al-Qur'an. Kalau selain dari petunjuk Allah, selain Al-Qur'an, hukum apapun salah. Yang benar sudah ada dalam Al-Qur'an, tidak ada keraguan. La raiba fi. Al-Qur'an tidak pernah ada keraguan. Makanya jadikanlah kita setiap perbuatan kita merujuk Al-Quran. Dilarang nggak sama Al-Quran, dilarang nggak sama agama, gitu Pak. Insya Allah kita akan terbimbing. Ini pun hasilnya. Kalau Islam udah begini semua mah kayaknya hebat, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang macam. Iya, nggak ada KPK ya kan? Nggak usah ada KPK, kan apa? Karena maksiat. Kalau takut dengan KPK tapi nggak takut dengan Allah, kan salah ya Pak Ustadz Didi ya. Takut dengan KPK tapi nggak takut dengan Allah. Cukup takut dengan Allah, insya Allah nggak maling, nggak korupsi gitu. Cukup dengan adanya Allah, kita yakin dengan adanya Allah nggak usah maling, nggak usah korupsi. Wong takut sama Allah kok KPK segala, polisi segala, nggak usah. Kita orang Islam sebetulnya wah, kalau menjadikan Al-Quran sebagai pegangan yang benar-benar, insya Allah Pak. Insya Allah selamat. Nggak ada maling, nggak ada korupsi, nggak ada apa gitu pada kami ya. Kira-kira seperti itu. Ya itu Pak Ali, gitu Pak Ali ya. Kalau kita sudah ke sana, masya Allah. Iya. Kita perbuat Al-Quran, Allah ridho enggak? Ini berarti Al-Quran. Ya ini Al-Qurannya yang sebagai acuan. Al-Quran sebagai acuan pedoman kita umat Islam dalam segala tingkah laku kita lahir maupun sedikit lagi ini ada 5 tadi. Tadi udah 3 ya Pak ya. Udah 3 wal wafa'u bil uhud, dan menepati semua janji-janji semua janji kita apa yang paling utama? Yang paling utama Pak, janji kita awas. Allah ketika membuat kita, ruh kita udah dijanji sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah akan menaruh ruh dalam perut ibu kita, Allah bertanya kepada ruh, wahai ruh, alastu birabbikum, adalah engkau mengakui bahwa aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala, iya engkau ada Tuhanku. Udah, janji itu kalau nggak ditepati, kita mati tidak membawa iman. Tapi kalau udah qalu bala, ya kita lahir dari orang muslim yang taat dengan aturan Allah dan akan kembali ke pangkuan Allah. Kan gitu. Waktu mau ke ibunya dijanji ngomong bilang iya engkau ada Tuhanku ya Allah, ternyata pas lahir di baiat di gereja, di baiat di wihara, bukan Islam lagi itu mah, nyimpang udah, dolalam mubina, udah bahaya itu mah, itu Pak. Makanya insya Allah ini kita kudu megang benar-benar janji Allah. Yang satu itu adalah kita mengakui bahwa Allah adalah sebagai Tuhan hidup dan mati. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabu bersih gitu. Orang Islam kadang-kadang suka ragu-ragu nih. Yang terakhir wasobru alal mafqud, dan sabar dengan sesuatu yang hilang. Sabar akan sesuatu yang hilang. Kenapa harus sabar Pak yang hilang? Emang kita siapa? Ya Pak ya. Kan Allah yang punya kudrah ya Pak ya. Sabar dengan sesuatu yang hilang. Artinya apa Pak? Artinya begini. Ya, ketika Allah mencoba kita, memberikan cobaan kepada kita, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sedang dalam menguji diri kita, kan itu ya Pak ya. Iya. Jadi
Innallaha ma'as sabirin, sabar. Yang hilang apa? Kita ikhlas dengan apa yang hilang. Jangankan harta ya Pak ya. Anak hilang, ya Allah punya anak. Istri hilang, ya Allah. Sama istri kita hilang, punya Allah kita juga. Emang kita punya apa? Makanya kita nggak punya hak. Kalau Allah udah memutuskan menghilangkan punya kita, ya udah punya Allah, urusan Allah. Ya urusan Allah, itu qadar takdir dari Allah. Makanya kita kadang-kadang kita punya rencana, boleh rencana Pak, tapi Allah yang menentukan. Jadi kalau tapi yang jelas Pak, yang jelas kita itu sudah dikawal dengan takdir. Kita punya rencana, oke. Tapi Allah udah mengawal takdir kita besok yang akan diperbuat apa. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan diperbuat besok, enggak akan pernah tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak belum tahu di mana kita akan mati. Makanya kita boleh berencana, tapi tolong setelah berencana kita bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah. Karena yang menghasilkan rencana kita adalah Allah. Kita sudah dikawal dengan takdir. Besok mau gini begini ternyata lain. Kan itu Pak ya. Itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu Pak, hidup mengalir kayak air, nggak ada masalah Pak Alek. Nggak ada masalah. Kita hidup tuh kadang-kadang Pak Koko, kalau besok pagi harus begini, kalau enggak saya marah. Memang Tuhan, ini namanya hawahu Pak, ini Tuhannya hawa nafsumu Tuhanmu. Kalau Tuhannya Allah jangan pakai hawa Pak Ali. Ya, gitu. Jangan pakai hawa, jangan pakai nafsu, jangan. Kita kan punya Allah, coba dipikir yang jernih, sesuai dengan kaidah Islam. Ini baru apa tadi asasul Islam Pak, baru arkanul Islam doang ya Pak ya, tingkatan ini baru sampai arkanul Islam, rukun Islam. Jadi belum syahadatu Allah, belum Pak, belum syahadatu Allah ilallah, belum. Iya, baru arkanul Islamnya doang ini yang saya sampaikan, sama-sama ingat Pak ya, baru arkanul Islam ya nanti biar nyambung nanti. Ya nanti saya bantu ingetin, nanti nyambung Pak. Nyambung syahadatu alla ilaha illallah, nanti Bapak saya bacakan sarahnya itu supaya nyambung gitu ya. Ini baru arkanul Islam atau kaidah Islam. Nah, demikian Pak. Nah, Pak, kalau sudah demikian kita selaku mukmin Pak, kira-kira nih. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita untuk bekal ke surga, kira-kira udah pantas belum ya Pak ya? Iya Pak ya. Kira pantas belum? Amal kita menjadikan bekal untuk kita ke surga. Padahal kita beramal sering dituhankan oleh nafsu. Nanti di yaumul mizan ditanya, kamu dulu kamu sholat? Iya. Sholat apaan? Sholat kamu emang inget saya sholat, ingetnya kerja, sholat kamu ingetnya makan, ingetnya sholat apa? Enggak, bukan sholat itu, kopong ya Pak. Makanya Pak ini sholat juga, kalau udah kita sholat hatinya kopong, sholat kita mah makanya wajar banyak orang yang kelihatannya sholat tapi maksiat jalan terus begitu. Untuk mencapai asarul sholat sulit sekali balik. Ya, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi salatnya kosong. Yang ada hawahu yang disembah. Nafsunya. Ulah salat Allahu Akbar kok ingatnya di pasar. Allahu Akbar kok ingatnya di sawah. Allah ingat, nah ini salat apa itu? Pantas enggak kita masuk surga dengan amal kita? Kira-kira. Nah ini nih Pak Hedi, mohon minta pendapatnya. Enggak, kira-kira gimana Pak Hedi? Pak, ya. itu daripada tidak sholat ingat kemana-mana atau tidak sholat, lebih usaha Pak. Iya.
Ya, pantas nggak kira-kira apa? Yakin sholat katanya kemana-mana. Itu nggak bakalan kecil. Tapi yang sebelah tidak sholat sekali. Bagus yang mana Pak? Kata Pak Edi begitu Pak. Pak sebagai pemerintah Pak Edi gimana? Pak Ustadz ini Pak Edi. Ini unik-unik saya. Iya. Yang pertama, alhamdulillah terima kasih kepada Jazakallahu khairan. Supaya